Halo Victorians, ya kembali lagi bersama saya Mirza, wakil pialang dari PT Victoria International Futures Cabang Yogyakarta. Yang sekali lagi akan menemani Anda untuk memberikan review ya pergerakan pasar komoditi global, terutama untuk komoditi emas dan juga komoditi minyak dunia. Oke, dan ya ini tanggal 1 ya, tanggal 1 bulan Juli, artinya sudah masuk paruh kedua ya tahun 2024. Dan ya mungkin ini saya akan mulai review marketnya dengan ya membahas di pasar emas dulu ya. Karena emas ini bisa dibilang bulan Juni pergerakannya agak tenang ya kan, agak tenang dibandingkan dengan 3 bulan sebelumnya. Ya ini seperti yang Anda bisa lihat di grafik yang sudah saya tunjukkan. Uh, apa namanya? Kalau dilihat ini grafik bulanan ya. Jadi Anda bisa lihat di sini bulan Juni ya. Bulan Juni pergerakan harga emasnya cenderung terbatas, beda dengan bulan-bulan sebelumnya. Ini Mei, kemudian April, apalagi Maret, yang mana harga emasnya itu wah luar biasa sekali, meroket. Dan 3 bulan kemarin selalu ada berita rekor tertinggi baru. Bulan Juni ini agak tenang ya. Nah, dan kalau kita lihat dari time frame bulanan ini ya, grafik bulan Juni ini bentuknya istilahnya, kalau mungkin Anda yang familiar dengan nama-nama candlestick kan, ini bentuknya bisa dibilang nyaris doji ya, di mana dibukanya di 2328 kemudian ditutupnya di 2325, yang biasanya kalau ada pola candle seperti ini ya, bentuk candlestick seperti ini sinyal untuk akan adanya pembalikan turun ya. Jadi setelah ada kenaikan terus dia nyentuh rekor tertinggi tapi nggak bisa tembus, kok setelah itu ada candlestick doji seperti yang kita lihat di sini. Nah, ini bisa jadi sinyal untuk pembalikan turun. Nah, apakah ini artinya bulan Juli ini ya harga emas akan cenderung melemah ya kalau dibandingkan dengan 6 bulan terakhir ya, semester awal ini kan, semester awal 2024 kita sudah lihat harga emasnya arahnya ke atas ya. Apakah ini pertanda bahwa memasuki semester kedua harga emas akan turun? Ya, kita nanti lihat saja, karena ya ini candle bulanan kan, saya nggak bisa memprediksi untuk 6 bulan ke depan bakal seperti apa, apalagi paruh kedua 2024 ini bakal banyak cerita yang luar biasa ya. Tapi ya seperti biasanya saya mau fokus untuk analisa mingguan saja ya, seperti itu. Dan berhubung kita mau lihat dari analisa mingguan ya, di sini grafiknya saya akan ganti ke time frame 4 jam, yang mana di situ Anda bisa lihat kalau pergerakan harga emas ini ya minggu lalu ya range-nya relatif terbatas ya. Jadi nggak cuma sepanjang bulan Juni, tapi kalau kita persempit lagi untuk yang minggu lalu, range-nya juga pendek. Di sini Anda bisa lihat di grafik yang saya gambar ini, harga emasnya range-nya masih di situ-situ aja ya. Ini ada pola segitiga yang makin mengerucut, dan ya kemarin sempat nyentuh terendah, sempat anjlok di bawah 2300 ya, low-nya di 2293, tapi akhirnya bisa kembali ke 2320-an lagi. Dan kalau ngelihat dari kondisinya sekarang ya, ini posisinya pas di tengah-tengah. Jadi area 2320-an ini area netral kalau menurut saya. Bisa ke atas, bisa ke bawah, dan kemungkinan yang menentukan ini nanti minggu ini harga emas endingnya bakal kemana, apakah bisa terbang atau malah anjlok lebih dalam, itu dari sisi fundamental. Karena ya kalau mungkin Anda sudah rutin ngikutin analisis kami ya dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, kalau sudah masuk minggu pertama itu pasti fokusnya ke data fundamental ya. Nah, fokus ke data fundamental maksudnya apa? Data fundamental maksudnya adalah berita ekonomi
ya. Minggu pertama berita ekonomi ini luar biasa, akan ada banyak yang bisa kita manfaatkan. Dimulai dari hari ini ya, bahkan Senin tanggal 1 dari Amerika Serikat ini akan ada laporan indeks manufaktur dari ISM ya. Ini indeks aktivitas bisnis untuk sektor manufakturnya. Mungkin memang efeknya nggak akan terlalu wah ya. Ini nanti masih dilanjut ke yang hari Rabu ini yang ada ISM Service PMI. Jadi indeks aktivitas bisnis untuk sektor jasa. Tapi kalau Anda lihat di sini, wah ini banyak sekali berita-berita yang kalau saya bilang ini istilahnya hard hitternya ya. Yang pertama hari Selasa ini ada pidato dari Ketua Bank Sentral Amerika Serikat Jerome Powell. Kemudian Rabu ini nanti ada data tenaga kerja swasta sama klaim pengangguran. Nah ini kalau Anda yang rutin ngikutin ya, kenapa kok klaim penganggurannya tumben hari Rabu, biasanya kan Kamis ya, soalnya karena hari Kamis itu Amerika Serikat libur ya, 4 Juli hari kemerdekaannya mereka. Nah ini tapi di Rabu siang waktu Amerika Serikat atau kalau di sini Kamis dini hari ya, kita juga akan bisa lihat FOMC meeting minutes. Ini adalah rilis notulen rapat moneter Bank Sentral Amerika Serikat. Rapatnya sudah bulan Juni kemarin ya, awal Juni kemarin, dan ini sekarang akan rilis notulennya ya, dimana Anda bisa lihat detailnya yang diomongin di rapat seperti apa, proyeksinya yang lebih jelas seperti apa dan lain sebagainya. Tapi jelas sekali kalau minggu pertama ya, sorotan utamanya itu pasti di hari Jumat. Karena hari Jumat ini akan rilis data non-farm payroll, data utama yang melaporkan kondisi keseluruhan tenaga kerja di Amerika Serikat, yang efeknya ini ke dolarnya bisa luar biasa dan ke harga emasnya juga bisa luar biasa. Kalau Anda pengen lihat ya secara live pergerakan harganya seperti apa, kemudian kalau saya pengen tahu strategi transaksinya untuk hari Jumat ini nanti seperti apa ya, Anda bisa datang ke seminar kami. Kami setiap bulan untuk data non-farm payroll ini selalu rutin ngadain trading bareng ya. Kalau sekarang ini belakangan yang rame kan nobar ya, nonton bareng Euro kan. Nah tapi di kami juga ada nonton bareng ya, tapi nggak cuma nonton, sekaligus juga trading bareng. Jadi hari Jumat jam 7:30 kami akan buka kantornya, open house untuk Anda yang mau datang ke kantor kami ya di Pakuwon Mall Jogja lantai 3. Kita bisa lihat langsung beritanya hasilnya seperti apa, kemudian dengan hasil berita seperti ini action yang bisa kita ambil di pasar seperti apa. Nah itu kita bisa manfaatkan profitnya. Tajuknya adalah 30 menit untuk menghasilkan ribuan dolar ya. Jadi monggo ya, kalau ada yang mau mendaftar bisa kontak kami melalui Instagram @vif_Jogja ya. Tapi ya ini ya, dari data-data ini nanti akan berpengaruh pada pergerakan market ke depannya. Jadi saya untuk minggu ini nggak akan terlalu membahas ini ya, arahnya teknikal mau bagaimana, karena kembali lagi sangat fundamental heavy. Jadi ya udah, kita manfaatkan aja berita-berita yang ada. Kalau kemudian Anda pengen tahu lebih detail ya strateginya untuk menghadapi masing-masing berita seperti apa, ya itu tadi ya, bisa kontak konsultan kami atau melalui DM di Instagram @vif_Jogja. Itu untuk market goldnya. Kemudian untuk market oil ya, harga minyak dunia, yang mana harga minyak ini gimana ya ngomongnya. Jadi sepanjang bulan kemarin sebenarnya pergerakannya cukup oke ya. Sempat ada penurunan ke 72, kemudian sampai naik ke sekitaran 82. Jadi range-nya sepanjang bulan kemarin itu 10 poin, cukup bagus ya. Tapi kalau kemudian kita pecah dari ke mingguan ya, sepanjang minggu lalu ya range-nya relatif terbatas, cuma sekitar 2 poin, 3 poin saja, dari itu 80 ke 82. Dan kalau kita lihat dari time frame weekly ini trennya sebenarnya saya masih condong ke arah bullish ya. Jadi 60-70% arahnya masih ke atas. Walaupun kita bisa lihat di sini kan
masih ketahan di area resisten 82.90, yang mana ini kalau bisa ditembus ke atasnya masih ada beberapa resisten lagi di sekitaran 84 sampai kemudian di 8760 ya. Jadi overall sekali lagi sebenarnya untuk market oil ini arahnya untuk saya cenderung bullish, artinya kalau Anda mau bertransaksi diterjemahkan ke transaksi yang pendek-pendek ya, sarannya memang cenderung buy saja. Tapi kalau mungkin Anda biasa bertransaksi menggunakan time frame yang lebih kecil, mungkin nanti dapat sinyal yang ini kayaknya bakal ngayun turun dulu dan lain sebagainya ya, itu nanti bisa, kalau saya mungkin kalau pas ada sinyal turun bisa dibiarin aja supaya kita bisa dapat level buy dari bawah seperti itu ya. Untuk berita dari oil sendiri ini masih belum ada yang menarik menurut saya untuk dibahas, karena ya dibilang beritanya sih beberapa bulan terakhir masih sama ya, kondisi di Timur Tengah ini masih belum ada kejelasan. Jadi ya tarik ulur ini antara supply yang supply yang dipangkas, supply-nya dikurangin, tapi di sisi lain permintaan untuk minyak global ini juga agak menurun. Jadi ya nggak ada harganya bisa dibilang stabil di situ-situ aja ya. Makanya kalau mungkin Anda mau transaksi ini sebenarnya enak untuk Anda yang tradingnya tipe scalping ya, rentang pendek harian, kita cari supportnya di mana untuk buy, resistennya di mana untuk sell, itu cukup bagus. Tapi kalau untuk overall jangka menengah, jangka panjang, saya ngelihatnya arahnya masih cenderung ke atas, jadi bisa titik beratnya transaksi di posisi buy saja atau long ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya berikan ya, analisis untuk minggu ini. Dan ya disclaimer seperti biasa, analisis yang kami berikan ini sifatnya untuk edukasi dan juga mungkin second opini ya, bukan ajakan apalagi perintah ya untuk Anda bertransaksi. Kalau Anda menginginkan saran transaksi yang lebih detail dalam hal open posisinya di mana, kemudian targetnya di mana, sampai kemudian nanti manajemen resikonya bagaimana dengan equity Anda ya, seperti biasanya silahkan hubungi konsultan kami di Victory Jogja yang Anda sudah punya kontaknya ya. Tapi kalau misalkan belum, pengen tanya-tanya lebih lanjut, untuk Anda yang domisili Jogja, sekali lagi silahkan bisa datang ke kantor kami Pakuwon Mall lantai 3, jam kantor ya, Senin sampai Jumat jam 10 sampai jam 4 sore, atau bisa melalui DM kami di Instagram @vif_jogja ya. Dan terakhir ya, jangan lupa untuk bisa like video ini dan juga subscribe ya channel kami supaya Anda nggak ketinggalan untuk review market minggu berikutnya. Seperti itu. Dan untuk Anda yang punya pertanyaan atau mungkin kritik dan saran, silahkan bisa ditulis di kolom komentar ya. Dan terakhir saya pamit, semoga minggu ini trading Anda bisa berjalan lancar. Terima kasih ya, semoga bermanfaat dan salam profit.